Kawan-kawan, izinkan saya meluapkan kegembiraan saya dan membagikan kegembiraan saya kepada kita semua. Iran melangkah, pasti, pelan memang, memimpin umat Islam sedunia. Sesuai dengan harapan kita sebagai Muslim, kan? Sebagai Muslim, iya, dari segala jurusan. Kita namakan aja jurusan itu Syiah, Sunni, Salafi, Wahabi, ataupun apapun ceritanya itu. Itu kita namakan jurusan aja. Mereka itu Islam semuanya. Kita sudah mengetahui. Nabi Muhammad sendiri pun tidak berani mengkafir-kafirkan orang yang sudah bersyahadat, kan? Kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu udah Islam. Walaupun terbata-bata dia, walaupun lidahnya cengkok misalnya berbahasa beda-beda sedikit, kan? Tidak masalah. Yang penting dia sudah mengucapkan dan tak boleh mengkafirkan orang. Apa harus saya ulang lagi ceritanya? Ceritanya bagaimana? Nabi Muhammad pada waktu zaman perang dulu marah kepada Usama. Karena Usama menikam, membunuh orang yang mengucapkan syahadat. Walaupun dia kafir sebelumnya, begitu dia mengucapkan syahadat, dia udah Islam. Tapi Usama mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa dia hanya pura-pura karena dia mau dibunuh waktu perang tersebut. Padahal Nabi Muhammad sudah memesankan kepada seluruh yang berperang itu, kalau mereka sudah masuk Islam tidak boleh lagi diperangi setitik pedang pun. Tapi Usama melakukan hal itu. Dia bilang kepada Nabi Muhammad bahwa dia hanya pura-pura Rasul. Nabi Muhammad marah. Yang tahu dia kafir ataupun sudah masuk Islam hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah mengatakan dirinya itu Islam, walaupun dia Salafi, Wahabi, Sunni, Syiah semuanya, itu tidak masalah lagi. Itu ada Islam. Kalau dia tidak mengucapkan syahadat, kalau tidak mengaku dia Islam, itu berarti kafir. Dan tak boleh sesama Islam mengkafirkan. Tidak boleh memang. Usama itu Islam. Dia mengkafirkan orang sudah masuk Islam. Nabi sendiri pun tidak berani. Apakah kita berani mengkafir-kafirkan seperti itu? Tidak. Yang mengkafir-kafirkan seperti itu berarti tukang adu domba. Dia bukan Islam sama sekali. Itu lontong pecal itu, lateung semua itu, kucing kurapnya itu semua itu, tukang adu domba. Itu sekarang sudah disadari oleh umat Islam di seluruh dunia. Sebagian besar. Sebagian kecilnya hanya penumpang-penumpang gelap di Islam yang menginginkan mereka Salafi, Wahabi, Sunni, Syiah itu berpecah belah. Kan itu kita ketahui sekarang ini. Kita ketahui sekarang ini. Kenapa mereka tidak menginginkan Islam itu bersatu? Sudah gitu. Di zaman Nabi Muhammad, bagaimana Islam pertama kali di zaman Khalifahan sampai Umar, sampai Ali, jayanya Islam sampai ke kerajaan Kekhalifahan Ottoman. Berapa abad itu? 10 abad lebih, 16 abad. Islam jaya. Negara barat sekarang itu superpower itu belum ada itu kawan-kawan. Belum ada. Itu kejayaan. Kalau itu terulang kembali Islam bersatu. Wih, gawat kawan-kawan. Dan sekarang Iran mewujudkan mimpi umat Islam itu. Fakta kawan-kawan. Ada negara yang lebih kuat bukan karena tidak pernah terluka, tapi karena sudah terlalu lama hidup bersama luka itu. Iran menjadi contoh yang sekarang banyak dibicarakan para pengamat. Profesor Alam Saleh dari Australian National University menilai, sanksi ekonomi yang berlangsung selama hampir 47 tahun justru membentuk pola adaptasi Iran. Saleh mengatakan Iran tidak peduli pada tekanan ekonomi apapun yang dihadapi, Iran tidak akan berkompromi dan tidak ada pilihan lain selain melawan. Kawan-kawan, saya berbicara mengenai pemimpin, apalagi negara yang menjadi pimpinan dari negara-negara Islam. Itu yang saya maksudkan. Apa syarat-syaratnya memimpin di dalam Islam? Syarat-syaratnya sangat mudah. Pemimpin dalam Islam itu dia harus bisa berkorban dirinya. Dia lebih mau mengorbankan dirinya daripada yang dipimpinnya. Ini ibaratnya seperti memandikan kuda, kawan-kawan. Memandikan kuda itu bagaimana caranya? Bukan kuda itu disorongkan masuk sungai, misalnya ke sungai. Kita yang masuk duluan ke sungai tersebut. Baru kudanya itu mau mandi dengan kita. Jadi kalau memandikan kuda itu artinya bukan seperti sekarang dimandikan pakai semprotan begitu kan. Tidak, di zaman dulu itu orang mandikan kuda ke sungai. Jadi kalau memandikan kuda ke sungai, kita yang masuk sungai dulu. Kita yang mandi dulu. Artinya begini, dalam Islam itu kalau ada acara makan misalnya kan, kemudian banyak yang kita pimpin itu, biarkan mereka kenyang dulu. Seluruhnya dapat bagian, makan kenyang dulu baru bisa kita makan. Artinya kenyang yang kita pimpin dulu, baru kita makan, baru kita kenyangkan perut kita. Begitu juga kalau berkorban dulu. Siapa yang berkorban? Yang berkorban pertama-tama dalam Islam adalah pemimpinnya.
Masuk kan dalam akal pikiran kita, logikanya bagaimana Ali Khamenei, bagaimana Ayatollah Khamenei kemarin kita berbicara mengenai Iran kawan-kawan dulu. Bagaimana dia mengorbankan dirinya agar rakyatnya jangan diserang oleh Amerika. Kalau memang kau mau menyerang, pada awal-awal serangan dari Amerika itu sebenarnya Iran sudah tahu juga mau diserang, mau dibombardir, mau dihancurkan oleh Amerika. Ali Khamenei yang Syahid kemarin itu pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan mencintai rakyat. Dia tahu ketimbang nanti susah-susah Amerika membom puluhan juta rakyatnya, aku ada di sini. Kalau memang cukup aku yang akan kau bunuh, bunuhlah. Asal jangan rakyat aku, jangan kau bunuh. Itu arti pengorbanan Syahid Ali Khamenei kemarin. Kalau kita lihat dari segi Islam, begitu Islam. Kan kita lihat Nabi Muhammad itu, apakah dia dari jauh begitu? Oh maju gitu. Tidak, dia ikut perang kawan-kawan. Ikut diperangi, ikut menghunus pedang. Bahkan ada di peristiwa di perang Uhud itu bagaimana dia itu mau dibunuh, mau dia dikepung oleh kafir-kafir yang memerangi dia. Untung diselamatkan Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Macam-macam yang saya tidak tahu lagi nama-namanya. Karena itu diselamatkan Nabi Muhammad sampai pecah geramnya, sampai luka pipinya. Apa seorang pemimpin di dunia sekarang itu ada yang seperti itu? Tidak. Itulah Iran. Dan itulah yang membuat ini negara-negara Islam lain itu dari segi negara. Pertanyaan saya kawan-kawan pasti gini, apakah Iran mau berkorban sekarang itu demi kejayaan Islam? Nah, itulah yang kita lihat sekarang ini kan. Itu yang kita lihat sekarang. Dia rela dibombardir. Dia rela dibombardir walaupun dikhianati oleh sekitarnya. Oh, tunggu dulu. Kalau memang Iran itu pemimpin negara Islam, apakah Iran itu memakai syariah Islam? Nah, satu-satunya lagi negara di dunia yang memakai hukum Islam, perekonomian Islam, cara pemilihan kepemimpinan secara Islam. Zaman kekhalifahan itu notabene dicontoh bulat-bulat cara kepemimpinan di zaman kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Zaman Nabi Muhammad dia jalankan itu semua tanpa riba. Negara-negara lain ada yang kerajaan tidak dikenal dalam Islam. Yang ada cuma khalifah. Khalifah itu apa? Dipilih dari mana? Dari kalangan ulama. Perekonomian dalam Islam tidak boleh riba. Bagaimana negara-negara di sekitar Teluk itu memakai riba dan mereka mengangkangi semua kekayaan alam itu untuk kepentingan mereka, elit-elit kerajaan mereka. Mereka angkat dirinya menjadi raja dengan merampok itu semua negara-negara di sekitar Teluk dan mengaku menunggangi Islam. Seolah-olah itu negara Islam, seolah-olah memperlakukan Islam, tapi hanya untuk bajingan licik, merampok kekayaan alam di sekitar Teluk. Itu terjadi sekarang. Jadi sekarang, apakah Iran mau berkorban? Saya tadi mengatakan syarat menjadi pemimpin dalam Islam itu negara yang memimpin Islam itu harus menjalankan Islam secara kafah. Negaranya kita sudah mengetahui, negara lain tidak, sudah pasti, sudah dapat dia satu syarat. Syarat kedua, dia mau berkorban. Apakah sekarang Iran itu tidak berkorban? Berkorbannya dari kapan? Kok saya tanya-tanya juga. Bagaimana indahnya kata-kata reporter Kompas TV yang menyatakan begini, ada negara yang kuat karena luka katanya tadi kan? Dan karena dia dilukai terus-menerus, sehingga dia tidak merasakan luka itu lagi, sehingga luka itu yang menjadikan kekuatan supernova kepada dia. Lebih hebat kayak reporter Kompas membahasakan kepada kita. Artinya, Iran itu sebenarnya tidak ada keinginan untuk menjadi pemimpin dunia Islam sebenarnya kawan-kawan. Tidak ada. Dalam Islam pun tidak boleh kita menonjol-nonjolkan diri menjadi pemimpin. Saya hebat memimpin, saya terus ngoyo menjadi pemimpin. Tak boleh, tak boleh. Dari mana kita bisa mempedomaninya? Apakah Nabi Muhammad kehendak dia itu menjadi nabi? Tidak. Itu kehendak yang maha kuasa. Kehendak yang maha kuasa kepada Nabi Muhammad. Kehendak yang maha kuasa kepada Abu Bakar. Kehendak rakyat juga kepada Abu Bakar untuk jadi khalifah. Pemimpin-pemimpin dalam Islam itu bukan yang orang-orang yang ambisi kawan-kawan. Ada yang sampai 10 kali mencalonkan diri di negara antah berantah lah begitu kan. Ingin tetap menjadi pemimpin seumur hidup, menjadi pemimpin. Begitu menjadi pemimpin, tak beres memimpin. Itu banyak begitu kan. Banyak. Bukan di negara Konoha-Konohu aja. Di negara lain juga banyak kawan-kawan. Begitu jadi pemimpin dia perasaan dia jadi raja, jadi Tuhan. Firaun juga begitu kan. Nah, begitu. Jadi kalau Iran ini sepertinya ditakdirkan juga untuk menjadi pemimpin negara Islam. Lontong pecal juga saya mengatakan takdir kok takdir begitu. Siapa yang percaya takdir di zaman sekarang? Iya, yang ateis, yang oten-oten mungkin tidak tahu, tidak percaya takdir. Tapi kalau dalam Islam, siapapun, Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, itu tahu dia kadar baik dan kadar buruk. Percaya mereka, itu takdir semuanya. Takdirnya apa? Karena ditakdirkan Iran itu diembargo selama sekian puluh tahun oleh Amerika. Itu takdir itu. Luka itulah yang membuat dia kuat. Ditempa dia seperti baja, dibakar, kemudian disepuh, sehingga dia menjadi sangat kuat sekarang. Dan dia layak menjadi pemimpin. Tergantung lagi cara-caranya. Dan seorang calon pemimpin itu
Terkadang juga dikasih wahyu kan, seperti Nabi Muhammad kan dikasih wahyu. Yang lain-lain seperti kita umat Islam biasa dikasih ilham. Kira-kira apakah ini sudah menjadi tanggung jawab kita ini memimpin dunia Islam ini? Ragu kita kan? Ragu. Dan Iran sepertinya juga mulai menyadari sedikit-sedikit apakah memang Iran yang akan memimpin dunia. Sehingga Mekah dan Madinah itu bisa umat Islam datang begitu saja ke sana tanpa dipungut bayaran, denda, macam-macam, dan tidak dibuat kota-kota untuk naik haji. Ya, kalau Iran berkuasa, karena dia adalah negara yang menjalankan Islam secara kafah, belum ada sejarahnya sampai si lontong pecal Al Saud ini menguasai Mekah, Saudi Arabia menguasai Mekah, haji itu dibatasi. Allah SWT menghimbau umat muslim seluruh dunia untuk datang ke kota suci tersebut. Tiba-tiba dihalangi pakai kuota lontong pecal, dan di sekitar itu dibuat hotel yang mewah-mewah sehingga tidak terjangkau membayarnya oleh calon jemaah haji yang dipunyai oleh kafir-kafir dari Amerika dan Israel yang investasi di sana. Baguskah cara seperti itu, yang mengaku dia adalah negara Islam tapi dikangkangi seperti itu, melayani umat Islam dari seluruh dunia yang tak pernah dicontohkan oleh zaman Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad. Seharusnya dengan anugerah minyak yang sedemikian besar, kalau memang mereka berniat melayani orang yang naik haji ke situ, menguasai Mekah dan melayani umat, minyak itu kan bisa dijadikan untuk membiayai fasilitas semuanya, menjadikan seluruh orang seluruh dunia ini bisa ke sana. Bagaimana caranya? Terserah. Padang Arafah itu kalau memang bisa memuat orang sampai 100 juta, buatlah bertingkat-tingkat di sana. Buat bertingkat-tingkat. Itu minyak diberikan oleh Allah SWT, karunia di situ. Gunanya adalah untuk memfasilitasi seluruh umat muslim seluruh dunia untuk haji ke sana yang tak boleh dibatasi. Kan udah melanggar Tuhan dia kan? Melanggar Allah SWT kan? Allah menghimbau ke sana umat muslim. Tapi di sana umat Indonesia lah sekarang ini dibatasi. Daftar haji sekarang sampai berapa puluh tahun yang akan datang boleh naik haji. Padahal udah dihimbau itu Allah SWT. Dihalangi oleh pemerintah Arab Saudi. Diberikan kuota. Alasannya tidak bisa menampung. Apa? Lontong pecal kalian tak bisa menampung. Selama ini kekayaan alam itu kemana kalian buatkan? Seharusnya kalian buatkan untuk fasilitas-fasilitas di sana. Untuk menampung keseluruhannya. Mau 100 juta, mau 200 juta orang sekali datang, harus bisa. Karena kalian mengaku di situ sebagai pelayan dua tempat suci. Kalau tidak, serahkan kepada yang lain. Serahkan kepada yang berhak. Apalagi kalian dulu cara mengambil di situ adalah dengan cara merampok daerah tersebut. Bukan hak kalian. Itu adalah hak umat muslim sedunia. Dan yang berhak menguasai Mekah dan Madinah dan melayani itu adalah pemimpin umat Islam seluruh dunia. Kalau ada negara pemimpin umat Islam seluruh dunia yang melaksanakan Islam secara kafah, itulah yang bisa menjadi penguasa dan melayani di situ. Dia akan buat seperti yang saya katakan tadi, buat fasilitasnya. Karena dalam Islam memang begitu. Tidak dijadikan cari keuntungan itu haji itu. Dijadikan untuk menjadi pahala sedekah. Artinya yang melayani di situ keluar uangnya untuk melayani jemaah haji. Yang bisa, yang pantas melaksanakan itu adalah negara Iran. Kenapa negara Iran? Karena dia melaksanakan Islam secara kafah. Dia tahu cara-cara untuk melayani jemaah haji. Bukan seperti Al Saud ini. Kemana-mana kita ya. Yang kita pertanyakan tadi, apakah Iran itu sudah menyadari sekarang ada tanggung jawab dia sebagai sebuah negara Islam untuk memimpin Islam agar membersihkan umat Islam itu atau negara-negara ini dari kucing-kucing kurap yang memimpin negara-negara di sekitar Teluk lah dulu kita katakan. Sepertinya kawan-kawan, Iran sudah menyadari dari awal-awal dia diserang. Mungkin dari awal-awal dijadikan Republik Islam Iran oleh Ayatollah Khomeini. Kok begitu saya katakan? Ya, kalau dalam Islam pendidikan itu super penting kan? Sangat penting. Bukankah berdakwah itu sebenarnya adalah untuk mendidik umat? Apa yang dilakukan oleh Ayatollah Khomeini pertama-tama dia memerintah? Pendidikan. Buat itu orang Islam itu cerdas. Buat orang Islam itu mempunyai ketuhanan yang luar biasa. Sehingga dia merasa Tuhan itu di dekat dia, hadir di dia, segala macamnya. Pokoknya pendidikan, bikin cerdas. Bukan pembodohan. Itu dilakukan oleh Ayatollah Khomeini. Agar apa? Agar nyadar ini rakyat ini, bahwa kalau tidak ada lagi umat lain, negara lain yang bisa memimpin Islam nantinya, yang cerdas-cerdas. Karena syarat pemimpin itu selain berani, mau berkorban, ada kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana cara mendapatkan kecerdasan itu? Ya dengan pendidikan, dididik. Di Islam itu memang ada, memang sudah juklaknya. Kalau kita mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari isinya, pahami isinya. Dengan apa? Dengan belajar, kemudian amalkan. Kan itu. Itulah yang dilakukan oleh Iran. Dan kemudian begitu dia diserang saat ini, mungkin pertanyaan Iran mulai muncul.
Negara lain kok nggak digitukan ya? Negara lain kok nggak diembargo oleh Amerika? Apa yang membuat Amerika? Apa yang mencetuskan kepada hati Amerika itu untuk mengembargo Iran selama itu? Siapa itu sebenarnya yang meminta, yang menyuruh, atau yang mengatur itu? Pasti ada aturan dari Yang Maha Kuasa. Seperti terbitnya matahari itu dari timur dan terbenam di barat. Kenapa tidak terbit di barat sesekali? Kok itu aturannya? Kok seluruh nabi-nabi itu kok didera dengan penderitaan lebih dulu kan? Adakah nabi-nabi yang betul-betul dari kecilnya termanja-manja, mudah berpoya-poya, mati masuk surga begitu kan? Tidak ada. Ada aja penderitaan dan ujian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sepertinya Iran, 47 tahun mengalami luka yang tak tersembuhkan, tak tersehatkan. Luka, kemudian sehat, luka, sehat, luka, sehat. Selama 47 tahun, 48 tahun sekarang. Apa maksud dari Tuhan sekarang ini? Rupanya diserang oleh Amerika dan Israel, negara terkuat di dunia. Amerika, negara terkuat di dunia, luar biasa. Padahal sudah berkali-kali diakal-akali Iran kan dengan diplomatnya kemarin Amerika yang tidak bisa dibebaskan Amerika, dikencingi Amerika. Tapi masih berani Amerika melawan yang memang menyerang. Berani. Apa sih tujuan dari Yang Maha Kuasa kepada Iran? Kayaknya Iran menyadari hal itu. Kenapa mereka menyadari? Coba kita lihat. Sudah jelas-jelas Arab Saudi, Yordania, Qatar, yang lain-lain, Uni Emirat Arab, Brunei bersekutu dengan Amerika untuk mengeroyok Iran di belakang layar. Tapi apakah Iran menyerang istana-istana mereka? Apakah Iran menyerang atau membunuh elit-elit kerajaan dari sekitar Teluk yang sudah mengkhianati dia? Tidak, yang diserangnya adalah Amerika. Yang diserangnya adalah pangkalan-pangkalan Amerika di situ. Apa artinya? Oke, biarlah saya berkorban. Iran yang berkorban. Asal kalian yang akan saya pimpin nanti, kalau kalian sudah menyadari bahwa kamilah pemimpin. Karena ini sesuai dengan agama Islam. Kami berkorban, kami mau berkorban untuk Islam. Asal nanti kalian mau mengikutinya. Kan mau mengikutinya. Itu kemarin-kemarin kan? Tapi sekarang apa yang dilakukan? Tapi kalau seandainya Nabi Muhammad pun melakukan, sudah dihimbau untuk jangan menyerang umat muslim. Tapi masih diserang juga oleh lontong pecal dari luar ini kan? Tentu peringatan 1, 2, dan 3 kan? Iran menyerang pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di situ. Pangkalan-pangkalan Amerika saja. Walaupun difasilitasi oleh negara-negara tersebut. Difasilitasi sama dengan Nabi Muhammad dulu. Sudah diperingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Yang keempat kali tentu saja yang kesekian kalinya Iran menyadari ini tidak bisa dibiarkan lagi. Iran keluarkan peringatan saat ini. Kepada siapa? Bagaimana jika perang tidak lagi hanya melibatkan Amerika Serikat dan Iran? Bagaimana jika negara-negara tetangga juga mulai ikut terseret karena wilayah mereka dipakai sebagai pangkalan militer? Itulah peringatan terbaru dari Iran. Teheran kini mengeluarkan ultimatum kepada negara-negara di kawasan Teluk agar menghentikan penggunaan wilayah mereka oleh militer AS. Jika tidak, Iran menegaskan seluruh infrastruktur yang mendukung serangan terhadap negaranya bisa menjadi sasaran balasan. Lantas, seberapa serius ancaman tersebut? Pada Kamis 16 Juli 2026, Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi peringatan keras kepada negara-negara tetangganya di kawasan Teluk Persia. Teheran meminta negara-negara di selatan Iran segera menghentikan Amerika Serikat menggunakan wilayah darat, laut, maupun udara mereka sebagai pangkalan untuk melancarkan serangan ke Iran. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Iran menilai kebijakan AS menempatkan pangkalan dan pasukan militer di wilayah negara lain sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan mencerminkan kebijakan yang mereka sebut sebagai dalam tanda kutip kolonial dan arogan. Iran juga menegaskan bahwa serangan balasan terhadap pangkalan militer AS merupakan bentuk pembelaan diri yang sah berdasarkan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengatur hak setiap negara untuk mempertahankan diri jika diserang. Dalam pernyataan yang sama, Iran secara khusus menyerukan negara-negara Teluk Persia agar tidak membiarkan wilayah mereka dipakai untuk mempersiapkan maupun melancarkan operasi militer terhadap Republik Islam Iran. Teheran menilai langkah tersebut penting agar konflik tidak semakin meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah. Iran juga memperingatkan agar negara-negara di kawasan tidak terjebak dalam apa yang disebut sebagai upaya AS dan Israel untuk menciptakan permusuhan serta ketidakpercayaan di antara sesama negara Timur Tengah.
Meski mengeluarkan peringatan keras, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan negaranya tidak memiliki permusuhan dengan negara-negara tetangga. Menurut Teheran, keamanan jangka panjang di kawasan hanya dapat tercapai melalui kerjasama antar negara regional tanpa kehadiran pasukan militer asing. Peringatan yang lebih keras datang dari pihak militer Iran. Brigadir Jenderal Abolfaz Shekarchi yang menjabat sebagai juru bicara Angkatan Bersenjata Iran mengatakan negaranya telah siap menghadapi perang dan akan memberikan respon yang sangat menghancurkan jika AS kembali menyerang infrastruktur Iran. Shekarchi menegaskan bahwa setiap serangan baru terhadap fasilitas penting Iran akan dibalas dengan serangan terhadap infrastruktur di seluruh kawasan. Menurutnya, apabila infrastruktur Iran dirusak, maka seluruh infrastruktur yang mendukung agresi terhadap Iran juga akan menjadi sasaran. Ia menambahkan, apabila musuh benar-benar mampu menghancurkan Iran, mereka tidak akan menunggu lebih lama untuk melakukannya. Karena itu, Iran memilih bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kawan-kawan, kalau yang tidak mengerti psikologi dari perang sekarang ini, sepertinya ancaman Iran ini biasa-biasa saja kan? Bahkan Amerika tidak mengancam-ngancam langsung serang sekolah, kemudian mati 170 orang siswi, perempuan-perempuan muda begitu kan. Apa itu target militer? Tidak. Sepertinya biasa saja ancaman dari Iran kan, Amerika tidak mengancam, langsung membombardir. Tapi kalau kita telusuri kawan-kawan, narasi dari Kompas TV yang disadur dari pemberitaan di Iran dan dari pihak yang berwenang dari Iran, kita bisa menyadari, hingga bulu kuduk kita bisa berdiri dibikinnya. Kenapa begitu? Ucapan dari otoritas, apalagi IRGC itu menyatakan dengan satu kata-kata sebenarnya, kami akan buktikan apapun yang kami katakan. Coba kita lihat waktu perang Teluk kemarin, mati pimpinannya, dia tidak menyerah, diserang dia, kemudian dia balas serang. Kan sangat sederhana sebenarnya, tapi yang dia katakan itu adalah yang dia buktikan. Diserang dia satu, dia balas satu. Dibuktikan dia. Dan dia katakan, kalau dia diserang, pangkalan Amerika di sana akan dihancurkannya. Terbukti. Begitu dia diserang lagi katanya, Iran mengatakan akan menggandakan 2 kali lipat serangan kepada negara-negara di sekitar Teluk itu. Artinya pangkalan-pangkalan Amerika yang belum sempat dihancurkan kemarin, akan dihancurkannya. Lihat sekarang ancaman Iran. Sekarang begini dulu kawan-kawan. Ada di zaman Nabi Muhammad dulu, sebelum dia diangkat menjadi, setelah dia diangkat menjadi Nabi, siar dakwahnya yang pertama. Apa ucapan yang menggelegar dari Nabi Muhammad waktu itu? Ucapan dari Nabi Muhammad itu, dia berdiri di sebuah batu di Mekah itu. Ini baru diangkat dia menjadi Nabi, kemudian udah datang perintah untuk menyiarkan agama secara terang-terangan. Kemudian di pasar, di kota Mekah yang ramai itu dia bersorak. Naik ke atas mimbar, oh ada itu Muhammad yang naik ke atas batu. Apa yang dikatakannya pasti benar, kata umat Quraisy itu. Dia panggil semua orang. Hai umat Quraisy, Quraisy katanya kan di situ kan. Saya akan bicara sesuatu. Berkumpullah orang itu di sana. Mereka tahu Nabi Muhammad ini tidak pernah bohong. Apapun kabar beritanya sudah pasti. Itu memang betul. Artinya dia tidak pernah berbohong. Dia terkenal dengan Al-Amin. Jadi apapun yang dikatakan dia, orang langsung percaya. Coba bayangkan ini. Kita bisa melihatnya korelasinya dengan Iran sekarang ini. Dia katakan begini, hai kaum Quraisy, kalau saya katakan sekarang, ada ribuan pasukan berkuda yang datang di belakang bukit sana, yang tidak nampak sama kita, akan datang ke sini, akan menghancurkan kita. Kalau saya katakan itu, apakah kalian percaya? Kami percaya Muhammad, belum Nabi dia pada waktu itu. Kami percaya karena engkau tidak pernah berbohong sekalipun. Kemudian kau amanah selama ini. Dipercaya kau amanah. Berjanji kau tepat janji. Macam mana seperti Nabi Muhammad seperti kau ini, tidak akan kami percaya omonganmu. Coba bayangkan dasarnya kejujuran, kemudian amanah serta tepat janji. Lihat dalam perang dia, dan itu dikatakan Nabi Muhammad. Begitu dia bla 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 pidato, setelah itu kawan-kawan telusuri saja. Itu baru awal-awal dia menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Coba tengok, korelasikan, hubungkan dengan peperangan sekarang ini. Iran diserang pertama kali itu sekarang kemarin itu. Apa yang dilakukan oleh Iran? Jujur kan? Kemudian tepat janji. Bom-bom atau rudal-rudal yang dikirim itu true promise katanya. True promise-nya bagaimana? Iran akan menyerang balik kalau dia diserang. Itu dibuktikan dia kawan-kawan. Dan Iran katakan, kalau seandainya Iran diserang lagi, Iran akan tutup Selat Hormuz. Dia tutup. Walaupun berhadapan dengan siapa? Siapa yang mau buka, bukalah. Sampai sekarang tidak bisa dibuka kan? Selat Hormuz itu di bawah penguasaan Iran. Itu dikatakan Iran. Kalau Iran diserang lagi, dia akan teruskan. Ucapan dia dibuktikan. Itu kuncinya.
Itu mautnya ucapan dari Iran. Nah sekarang dia katakan kepada negara di sekitar Teluk. Kawan-kawan bisa menyimaknya kan? Menyimak apa? Kalau infrastruktur Iran sekarang kan diserang oleh Amerika itu. Kalau kemarin pangkalan Amerika, kalau infrastruktur Iran sekarang diserang, dia akan balas infrastruktur di sekitar negara Teluk. Berapa? 7, 8 negara di situ. Dia akan hantam instalasi minyak, instalasi air bersih, instalasi apapun. Dia akan balas sesuai. Dan dia katakan kemarin 2 kali lipat dengan serangan Amerika. Kalau satu jembatan Iran hancur, di negara-negara tersebut 7 kali 2 akan dihancurkan dia jembatan-jembatan. Hal yang serupa. Itu memang Islami betul. Balaslah sesuai dengan yang kita terima. Itu memang Islami betul. Dan buktikan ucapan kita. Jangan pernah tak tepat janji. Buktikan janjimu itu. Itu yang dilakukan Iran. Apa nggak bergidi ini? Negara-negara Teluk yang dikatakan oleh Iran. Kalau dia mengatakan, itulah tajamnya kata-kata itu kawan-kawan. Itu yang saya maksudkan. Itulah tajamnya kata-kata seorang calon pemimpin. Dia buktikan kata-katanya. Apa yang terjadi nanti di negara sekitar negara Teluk itu kawan-kawan? Mau tak mau mereka terpaksa angkat topi kepada Iran. Tapi kalau masih membangkang, masih merasa takut kepada Amerika, dia sudah katakan Iran, kalian ini teman saya. Teman ini. Tidak ada bermusuhan. Tapi kalian kan memfasilitasi musuh. Berarti kalian memusuhan sama saya. Saya kasih poin, saya kasih poin dulu. Kasih kelonggaran. Tapi kalau tidak, masih teruskan sekarang. Amerika masih serang Iran, fasilitas dia. Apa yang akan dilakukan Iran? Akan dihabiskan itu. Kalau irigasi air di Timur Tengah itu, kalau itu sudah diserang, kehausan, mati itu. Kemudian kalau sempat lagi pemimpin-pemimpin Islam Iran diserang lagi seperti sekarang, di mana kaderisasi sudah disiapkan, pemimpinnya diserang, Iran akan keluarkan ultimatum. Kalian, raja-raja Arab, istana kalian akan kami ratakan dengan tanah, kemudian kalian akan kubunuhi. Itu saja sebenarnya. Supaya apa? Supaya seluruhnya ini umat Islam itu berpihak kepada Iran. Pada saat ini sebenarnya kawan-kawan, umat Islam, rakyat Arab, rakyat Kuwait, rakyat yang di Timur Tengah itu sekarang, itu sudah berpihak kepada Iran, termasuk Irak dan lain-lain, Suriah dan lain-lain. Hanya elit-elitnya yang kucang urapnya semua. Karena takut kemewahannya selama ini dari minyak itu terganggu kalau sempat mendukung Iran. Padahal sama sekali tidak. Mereka tetap diberikan, silakan memimpin kata Iran, tapi jangan bermusuhan dengan saya. Tapi takdir membuat mereka itu. Sama dengan Firaun dulu. Apa salahnya dia memberikan saja, mengiyakan Musa kan? Musa itu sebagai orang mendukung Firaun sebenarnya itu. Cuma dikatakan oleh Musa, engkau bukan Tuhan, kan begitu. Saya adalah Musa, Nabi. Engkau hanya umat biasa, tetaplah menjadi raja. Musa kan tidak menjadi raja kan? Yang menjadi pemimpin dalam Islam, dalam agama-agama yang kita pelajari cuma Sulaiman, Daud, kan itu. Karena itu memang ditakdirkan dia. Nabi Muhammad menjadi pemimpin umat Islam. Ada juga nabi-nabi yang tidak menjadi pemimpin seperti Musa kan? Tetap silakan menjadi segala macam pimpinan-pimpinan di Arab itu. Di negara Arab itu silakan kata Iran. Tapi takdir berkata lain kawan-kawan. Firaun menyerang Musa, tenggelam. Elit-elit kerajaan Arab ini bisa-bisa seperti itu juga, tenggelam nanti dibikin oleh Iran kalau terus-menerus memfasilitasi Amerika. Dan ini titik balik kepada kita. Mungkin Iran belum menyadari sepenuhnya bahwa dia akan dijadikan pemimpin Islam, tapi saya melihatnya, dunia Islam di luar melihat bahwa Iran cocok menjadi pemimpin umat Islam karena dia mau berkorban lebih dulu. Dia beri peringatan, dia true promise, menepati janjinya. Syaratnya sudah lengkap sama Iran ini. Memakai sistem Islam yang secara kafah cocok menjadi pemimpin negara-negara Islam kawan. Dan langkah itu sedang terjadi sekarang. Itu yang sedang saya bagikan kepada kita semua. Bagaimana kita tidak akan gembira kan? Bahwa Islam kalau sempat Iran melaksanakan Islam secara kafah itu memimpin dunia Islam, berarti negara-negara lain akan tertular. Kesejahteraan rakyat akan tertular kepada kita. Wow, luar biasa. Dia mau berkorban untuk Islam. Semoga itu juga memicu motivasi kita ini mau berkorban untuk agama kita. Jangan hanya mengatakan begini, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alah. Di negara-negara lain lontong pecal. Hanya Iran yang melakukan begitu kan? Hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya cuma di Iran. Di negara lain banyak penjelat pentat Trump itu kan. Ada demikian ya. Terima kasih.